kasih jalan, tolong kasih jalan. Gue pikir kan ada apa ya? Itu ada apaan tuh, ada apaan? Tahu-tahu itu ada tim evakuasi, lagi evakuasi korban. Itu pun waktu ditemuin pun udah keadaannya udah mulai membusuk, udah mulai kering, udah mulai membusuk. Diperkirakan pun dia meninggal udah 1 mingguan, Kak. Ini mohon maaf ya, ini tanpa memakai daleman, Kak. Terus dia pun tanpa identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping saya udah ada Mas Joko. Waduh, bukan Joko Kendil. Halo Bang. Joko Kendil bukan kan? Oke. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Bang. Oke, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Mas. Oke. Nah, sebelum Mas Joko menceritakan pengalamannya entah itu di mana, saya ngucapin terima kasih banyak nih ke Mas Joko bersama rekannya gitu kan yang udah jauh-jauh dari Temanggung. Iya, Temanggung tuh Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah lebih deket daerah mana kalau ke gunungnya tuh? Kalau ke gunungnya lebih deket di daerah Ngadirjo ya. Ngadirjo. Kalau ini yang mau saya ceritakan itu di lewat Kelidung. Oh, Sindoro. Jadi dekat Sindoro. Berarti emang deket tuh dari rumah tuh. Deket banget. Ke arah Sumbing juga deket juga gitu Deket. ya? Saya pernah ke tempat situ, ada namanya apa situs apa tuh ya di kaki Gunung Sindoro tuh ya, di Tambi tuh ya. Oh, situs Candi Liangan. Ya, di situ tuh ya. Ya oke, itu udah lama banget tuh. Iya sih. Pengen ke sana juga tuh. Belum banyak orang yang tahu juga. Iya, kan belum gitu. banyak orang yang tahu. Masih proses penggalian tuh apa gitu ya. Oke, ya udah masalah itu nanti dulu Mas ya. Iya, siap. Berarti pada video kali ini nih Mas Joko ingin menceritakan pengalaman saat naik Gunung Sindoro. Iya, benar sekali. Itu tahun berapa itu Mas? Tahun 2019, tepatnya di bulan Agustus. Pas 17-an itu. 17-an, momen 17-an tuh ya. Iya. Apa namanya NKRI harga mati gitu ya. bener. Di sana merdeka upacara, Mas Joko di gunung juga upacara gitu. Jangan sampai enggak. Gokil, oke. Dan kalau boleh tahu Mas, intinya tuh ngalamin kejadian apa itu Mas? Kalau intinya tuh waktu itu temen gue sempet kerasukan. Terus katanya itu kerasukan arwah yang sempat meninggal di situ. Oh, sempat meninggal di situ. Maksudnya meninggal di situ. Dalam waktu tahun yang sama atau gimana? Beda tahun, cuma di akhir tahun sih. Kalau nggak salah di akhir tahun 2018. Oh, di akhir tahun 2018. Sempat ada beritanya juga, Kak. Oh, ada beritanya? Ada beritanya juga. Nanti kita tampilin kali ya. Siap. Biar teman-teman. Dan itu saya juga belum tahu tuh pendaki identitasnya ya. Belum tahu itu. Asalnya dari mana? Belum tahu. Itu ditemukan tanpa identitas. Oh. Ya, itu ditemukan tanpa identitas. Dan itu ditemukan setelah sekitar 1 mingguan. Udah bengkak dong itu. Ya, udah bengkak. Oke, mungkin tahan dulu kali Mas Joko ya. Teman-teman Ngopi Horor nih udah pada penasaran nih tentang cerita Mas Joko nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Sikat.
awal mulanya itu gua sama temen kampung sebelah ya, sama temen kampung sebelah tuh punya rencana pendakian ke Gunung Sindoro. Itu rencana udah direncanain jauh-jauh hari tuh Kak, sebelum 17-an tuh udah direncanain. Awal mula tuh kita mau naik rencana 10 orang, itu lagi semua 10 orang. Itu udah pada briefing, udah pada setuju semua, udah mau melakukan pendakian di tepatnya tanggal 16 ya, tanggal 16 mau naik via Kledung. Terus gua kan dulu waktu itu masih kerja ya Kak, masih kerja, gua izin. Setelah Hamin kurang sekitar 1 mingguan ya, gua kan sempat pulang dulu, sempat pulang terus sempat kabar-kabar tuh sama temen, gimana nih jadi enggak? Ya udah, ayo jadi kapan gitu kan? Ya udah kayak rencana sebelumnya aja, kita naik tanggal segini, oke. Terus gua berangkat. Setelah mau hari hanya ya, gua kan izin dulu sebelumnya, izin. Gua itu dapat izin pun susah tuh Kak, susah tuh. Setelah gua dapat izin, gua pulang, gua udah siap-siap, gua kan nyamperin tuh temen gua, ayo besok kita naik. Loh ini malah yang semuanya tuh Kak, hampir semuanya ngebatalin semua. Ini malah nggak jadi semua, pada nggak jadi semua, gimana nih? Loh gimana? Katanya mau naik bareng-bareng. Katanya kemarin udah pada sepakat semua kan, sekarang kenapa kagak jadi semua? Ya gimana, orang pada ngebatalin mendadak. Ya udah kan, terus gua, duh gimana nih? Gua sayang dong kalau udah libur, masa nggak jadi naik. Udah gua persiapan jauh-jauh hari, kita udah briefing juga, udah pada setuju, terus kenapa malah nggak jadi gitu kan sayang. Terus abis itu gua paksa sih Kak sebenarnya. Temen gua paksa tuh, ya udah ayo kita naik berdua, nggak apa-apa. Temen gue sempat nggak mau tuh, awalnya sempat nggak mau. Masa berdua doang? Enggak ya gimana, kan emang lu kagak kasihan sama gue kan, sayang tuh. Gue udah izin libur, udah gini-gini, masa lu nggak jadi juga gitu kan. Terus temen gue bilang, tapi gue kagak ada dana nih, gimana? Lah udah ya udah, itu gampang kalau mau soal dana mah, gue kan gitu. Terus habis itu temen gue bilang, ya udah ayo. Nah pas waktu itu juga gue kan beli logistik buat persiapan perjalanan tuh. Gua kan dulu peralatan belum punya nih Kak, jadi masih nyewa tuh. Habis beli logistik juga, pas kita mau berangkat tuh temen gua nyoba ngajakin ceweknya. Nah, ceweknya ini orang Wonosobo. Kalau Wonosobo itu kan Wonosobonya kan deket, kalau sama tempat gua kan deket, palingan cuman setengah jam lah nyampe. Terus temen gua nyoba hubungi tuh. Nah dianya mau, tapi dia mau bawa temen. Dia bawa temen tuh 2 orang, cewek-cewek, jadinya kan 3 cewek 2 cowok. Nah pas itu jadinya kita, kalau nggak salah itu sekitar pukul 9 pagi. Sekitar pukul 9 pagi itu gua sama temen gua berangkat dulu tuh ke Wonosobo, jemput temen gua. Nyampe di sana kita siap-siap dulu, yang cewek siap-siap dulu. Setelah selesai siap-siap, kita sempat makan juga di sana. Terus kita cek ulang lagi perlengkapan semuanya udah udah lengkap belum, masih ada yang kurang enggak, masih ada yang ketinggalan enggak. Terus gue juga sempat ingetin juga sama si korban ini ya, sempat ingetin juga pakai sepatu, jangan pakai celana jeans ya. Kalau di gunung kan biasanya nggak boleh pakai celana jeans ya. Nah itu terus gue sempat bilang pakai baju ganti, bawa jaket, jangan ngeremehin lah. Kalau di gunung kan kita nggak boleh ngeremehin ya Kak, pokoknya prepare yang lengkap, bawa tuh perlengkapan semua. Dia udah bilang tuh Kak, ya oke, siap, udah dibawa semua kok, aman. Ya udah kita izin tuh sama orang tuanya, udah dibolehin, kita pamitan, kita berangkat tuh. Kan gua berangkat 5 orang nih, di situ 5 orang, cuman bawa 2 motor kan. Jadinya gua balik lagi tuh loh. Gua bawa yang satu dulu, bawa yang ke base camp dulu, setelah itu gua jemput lagi yang satu. Kalau dari Wonosobo ke base camp Kledung itu deket Kak, palingan cuma nggak ada 10 menit. Soalnya kan Wonosobo itu perbatasan, kalau Kledung kan perbatasan langsung sama Wonosobo ya. Nah di situ, setelah nyampe di situ itu full Kak, base camp tuh full pendakian. Itu kan mau 17-an ya, mau acara 17-an, jadinya di atas tuh mau ada acara sabuk gunung. Lagi pula Kledung itu kan salah satu base camp utama. Di situ ada teman gua yang tadinya ngebatalin, terus sempet telepon katanya mau ikut. Ya udah kita tungguin tuh kan. Gua nyampe base camp itu tadi sekitar jam 1 Kak.
sekitar jam 1 tuh sampai base camp. Gua nungguin dulu temen gua tuh sambil nunggu pendaftaran Cimaksi agak lega lah, soalnya kan banyak pendaki juga kan, desak-desakan tuh. Gua nungguin di sana tuh lama Kak, gua nungguin di warung dulu. Terus sekitar jam 3, gua nungguin hampir 2 jam ya berarti ya. Sekitar jam 3 tuh ngabarin tuh temen gua, maaf nih gua nggak jadi ikut. Duh gimana nih, katanya mau ikut udah gua tungguin loh. Ini ada halangan lah gini. Oh ya udahlah nggak apa-apa. Ya udah habis itu gua ngelakuin Cimaksi kan, ketemu masih antri panjang nggak. Setelah selesai pendaftaran gua balik lagi, gua prepare lagi. Setelah itu gua sempat beli juga air mineral, sempat beli rokok juga sama makanan yang lain lah. Terus gua naik itu sekitar jam 4:30, jam 4:30. Karena waktu itu udah sore. Untungnya nih Kak, salah satu teman gua yang dari Wonosobo itu punya saudara di sana. Jadi saudaranya tuh dia suka ngojek juga. Nah dari itu kan temen gua ketemu sama saudaranya, jadi kita diojekin nih gratis tuh Kak. Terus kita ngojek sampai atas tuh sekitar jam berapa ya, jam 5 mungkin ya, jam 5 sampai atas. Itu di perjalanan kan gua bonceng 3 ya, gua di depan, cewek 1 di belakang sama temen cowok gua. Nah itu bertiga. Yang temen gue yang di belakang kan dia bawa jerigen tuh yang 5 literan. Nah di situ kan jalurnya ngeri itu ya, terjal ya. Itu temen gue sempet keseliu Kak, pundaknya sempet keseliu, jadinya sakit. Waktu itu terus sampai pos ojek ya, sampai pos ojek gue sempet istirahat. Di sana kita cek barang lagi, cek prepare. Ternyata ada yang ketinggalan Kak. Kita lupa nggak bawa senter. Senternya kelupaan waktu itu. Pas itu kita sempat, loh ini gimana, ini kan udah sore, ini naik pasti ketemu malam nih, kalau nggak ada senter gimana. Nah untungnya lagi itu ada saudara temen gua, jadinya minjem senter. Nah, karena senter yang ketinggalan, waktu kita jadi terkendala lagi, kita nungguin senter lagi kan, diambilin tuh senternya turun. Itu lumayan lama Kak, ada 15 menit lebih lah. Kita sempat makan-makan juga dari situ. Terus nggak lama, sekitar 5:30 senter pun datang. Kita prepare lagi. Habis itu kita berdoa nih seperti biasa, berdoa. Terus kita naik. Naik tuh awalnya tuh masih have fun aja sih, masih seru, masih bercanda-bercanda, masih ketawa-ketawa. Naik itu bareng-bareng berlima. Terus sekitar jam 6 itu nyampe pos 2 Kak. Waktu itu emang kita agak buru-buru sih Kak, soalnya kan takut kemalaman juga. Terus setelah nyampe pos 2 tuh kita nggak istirahat sih, cuman istirahat sebentar, cuman sekedar buat minum. Nah setelah di situ kita kan langsung lanjutin ke mau ke pos 3. Kita baru naik tuh Kak, baru jalan lagi dari pos 2. Dari pos 2 baru jalan, ketemu maghrib tuh Kak, ketemu azan. Jadinya kan kita istirahat tuh di pinggir jalur. Terus nggak lama tuh ada rame-rame tuh dari atas, ada yang bilang kasih jalan, tolong kasih jalan. Gua pikir kan ada apa ya, tuh ada apaan. Tahu-tahu itu ada tim evakuasi, lagi evakuasi korban. Itu korban hipotermia Kak. Gua nggak tahu tepatnya itu dia udah nggak ada atau masih hidup, gua nggak tahu. Soalnya itu udah ditandu, udah dibungkus pakai apa ya? Bukan pakai kantong mayat sih Kak, tapi pakai itu double apa sih? Yang buat tenda, udah dibungkus itu, udah pakai bambu tuh. Terus tim SAR ini istirahat di depan gua pas Kak. Pas waktu itu nih awal mula pikiran gua udah nggak enak. Awal mula tuh di situ. Itu pun temen gua sebut aja Wati ya. Temen gua Wati ini tiba-tiba mulai aneh. Dia mulai aneh tuh. Dia tuh orangnya cerewet Kak. Cerewet, suka bercanda. Terus aktif lah pokoknya anaknya tuh. Asik anaknya, sebenarnya asik. Tapi dia tuh mendadak jadi pendiam. Dia kan sebelumnya belum pernah nih naik gunung-gunung yang tinggi. Terus senter kan di situ dari awal senternya cuma bawa satu senter. Dia pun nggak bawa senter Kak. Yang pertama kan yang pojok depan itu gua kan sweeper di belakang. Terus temen gua yang cowok yang satu di depan.
Dia yang pertama bawa senter. Tapi si temen gue ini dia jalan tuh bisa cepet banget Kak. Dia jalan nyalip temen gue yang di depan. Terus karena gue takut kan, gue kejar tuh anak. Gue kejar sampai gue kewalahan Kak. Gue ngejar tuh anak sampai kewalahan. Terus setelah gue berhasil ngejar tuh anak, gue bilang, lo jalan jangan cepet-cepet, jangan ninggalin rombongan tuh. Kagak bawa senter juga, ntar kalau ada apa-apa gimana. Sekarang kan di belakang nggak ada siapa Kak. Gue sama Pati ini ketinggal ada jarak tuh Kak, lumayan jauh jaraknya. Bahkan gue sampai nggak lihat pertama, gue aja sampai lari. Terus yang di belakang dia tuh siapa? Dia tuh bilang, ya mas tadi kan dari tadi mas kan di belakang. Oh enggak. Terus kan gue udah lo nggak usah cepet-cepet, santai aja, lo jalan sama gue. Terus gue buntutin terus tuh, gue tuntun. Itu sih pertama kejadian yang menurut gue sih kurang wajar aja sih. Soalnya kan di belakang Wati itu nggak ada siapa-siapa Kak. Di depan pun rombongan masih jauh di depan. Terus gue lanjutin jalan. Gue pertama tuh agak istirahat dulu sebentar sambil nungguin teman-teman gue di belakang. Setelah teman-teman gue di belakang nyampe, ya udah kita lanjut lagi. Terus nyampe di sebelum pos 3 nih. Kalau via Kledongan sebelum pos 3 jalannya tuh kayak apa ya? Pokoknya kayak gitulah, terjal ya, batu-batu itu. Terus gue naik di situ, naik sampai pos 3 itu sekitar jam 9 malam. Lumayan lama tuh Kak kita naik. Sampai pos 3 temen gue duduk Kak, langsung duduk. Dia langsung duduk, diem aja langsung duduk. Terus gue tanya, lu kenapa? Dingin mas. Dingin. Ya udah gue kasih jaket gue kan, Lu bawa jaket enggak? Lah gimana lu kakak bawa jaket, kan dari tadi udah gue ingetin, di rumah pun udah gue ingetin lu bawa jaket, bawa baju ganti. Dia pun naik pakai sendal. Dia cuman pakai sendal. Gue bilang, sepatu lu mana? Gak ada. Gimana sih nih anak nih? Jadinya gini Kak, naik cuman pakai sendal doang, itu pun nggak pakai kaos kaki. Terus dia cuman pakai celana jeans, cuman pakai kaos sama jaket jaket yang sininya mantel, cuman pinggirannya sini jeans Kak. Nah terus sampai pos 3 gue copot tuh jaket temen gue minta juga, gue pakein. Setelah itu gue kan rencana mau ngecamp di pos 3 tuh Kak, rencana awal. Gue nyari tempat buat bikin tenda kan. Setelah gue muter-muter tuh sama temen berdua, karena di situ udah terlalu penuh, jadinya nggak dapet tempat tuh Kak, sama sekali nggak dapet tempat. Jadi kita rehat dulu sebentar, kita putusin buat lanjut ke Sunrise Camp buat ngecamp di sana. Terus gue juga nunggu temen gue agak mendingan kan kondisinya. Terus setelah temen gue agak mendingan, gue lanjut lagi naik tuh ke Sunrise Camp. Setelah gue sampai Sunrise Camp, gue nyari lagi tempat. Tadinya kan gue dari bawah bawa 2 tenda, cuman karena dapatnya 1 tenda, ya udah kita bikin 1 tenda. Gue juga takut nih anak kenapa-napa juga kan, soalnya dia udah bilang dingin mulu dari tadi kan, udah kedinginan mulu. Ya udah gue bikin tuh tenda. Setelah dia udah agak menggigil tuh Kak, waktu itu udah agak menggigil. Terus waktu itu kan musim panas ya Kak, jadi kalau malam dingin banget tuh. Terus gue pas itu setelah gue selesai bikin tenda, gue suruh dia masuk, gue bikinin teh hangat, gue suruh makan. Ya udah tuh di situ lama kondisinya udah mulai mendingan tuh, dianya udah mulai enakan. Terus kita sempet ya biasalah Kak, bercanda cerita. Terus malam tuh sekitar jam 11 gue sama teman kagak bisa tidur tuh Kak. Gue keluar, gue ngopi dulu di luar tuh. Gue ngopi, ngerokok. Terus di luar kita sempat cerita-cerita tuh, gue berdua tuh. Yang lain kan udah pada istirahat tuh Kak, yang cewek-cewek. Gue tuh kan kebelet kencing ya. Gue agak nyari tempat yang buat kencing tuh kan. Gue naik tuh, agak naik sedikit di semak-semak lah. Gue nyari semak-semak tuh. Di situ awal mula gue sempat nyium bau apa ya? Bau busuk. Ini bau apaan? Mungkin bangkai ya Kak. Mungkin pas waktu itu gue masih bisa berpikir positif. Mungkin ini bangkai. Ini mungkin bangkai, entah itu bangkai hewan apa gitu kan. Terus pas gue balik, ya sekilas sih Kak, cuman sekilas aja sih. Kayak apa ya? Gede,
hitam tapi cuma sekilas. Ya udahlah, gua nggak hirauin, gua ajak temen, udah yuk tidur yuk, istirahat, besok kita naik nih jam 3. Pas itu gua tidur sama temen, gua tidur, itu pun masih bisa tidur gua bang. Gua cobain tuh buat merem-meremin, ya tidur ayam, susah banget ya waktu itu mau tidur, pikiran pun nggak tenang. Gua itu selalu kepikiran sama si Wati tuh, gua kok aneh bener, kenapa pikiran gua ke dia mulu, ini ada apa nih, bakalan ada apa ya. Terus gua udahlah tidur aja, istirahat. Jam 3 kurang 10 menitan, nah gua bangun. Pertama gua belum bangunin tuh, gua lihat jam dulu, bentar lagi lah tidur lagi gua kan gitu, masih capek juga. Soalnya gini kak, dari bawah tuh gua kan, teman gua tadi ke Selio, jadi dia tuh nggak bisa bawa keril. Kan waktu itu keril cuma bawa satu itu yang 80 liter, jadi barang 5 orang tuh ada di satu keril semua. Terus waktu itu kan gua masih bisa dibilang pemula ya kak, jadi kalau dibuat bawa keril full, bawa keril sendiri itu masih belum kuat dulu, masih dipaksain, itu pun masih dipaksain, itu karena terpaksa, karena temen gua itu Selio ya. Pas gua bangun lagi udah jam 3 lebih tuh, agak kesiangan sedikit sih. Gua bangun, gua bikin minum, gua bikin makan, gua bangunin teman-teman, kita makan tuh, kita sempat makan. Terus si temen gua ini, si Wati, lu makan dulu nih, udah gua bikinin makanan. Terus si Wati malah bilang, enggak mas, enggak, belum enak. Lu harus makan, kalau mau naik harus makan, biar tenaga lo isi lagi, biar nanti naiknya lancar. Enggak bang, enggak, gimana sih lo, ini makan. Terus temen gua pada ngebujuk tuh biar supaya mau makan kan. Iya ini makan dulu lah, jangan enggak makan. Terus habis itu dia mau makan, cuman sedikit ya, dia cuma mau makan sedikit, dia cuma makan roti sama apa ya dulu ya, roti sama Indomie, dia cuma makan itu. Gue suruh makan nasi nggak mau. Terus waktu itu pun nesting gue lupa bang, untungnya gue masih bawa kayak gelas tenis ya, gelas yang gede kayak gini, itu masih bisa buat masak air. Jadinya kita makan mie pun dikreseknya. Kita makan mie pun pakai itu, sendok pun lupa semua. Itu lumayan kacau sih waktu itu. Ini gimana makannya, masa dikobok. Pas kita selesai makan, kita persiapan prepare lagi buat naik. Awal itu belum ada keanehan apa-apa sih kak, belum ada. Cuman kalau pikiran-pikiran was-was sih udah ada, gue pribadi udah ada pikiran was-was. Udah kita naik tuh bareng-bareng sekitar jam hampir 3:30 tuh. Dari kamarnya tuh bareng-bareng sama pendaki lain tuh. Temen gua si Wati ini dari tenda pun dia sambil bawa selimut ya. Oke. Mungkin saking dinginnya ya, gue bilang lu dingin, masih dingin, enggak, tapi dia bilang enggak, serius. Ya udah, kita pelan-pelan tuh naik. Si Wati gue dikasih tengah, temen gue yang laki namanya Bang An ya, panggil aja Bang An. Si Bang An ini gue suruh depan, gue backup di belakang. Tuh udah mulai kelihatan tuh kak, matahari udah mulai kelihatan tuh, cuaca juga cukup bagus tuh waktu itu. Gua naik, terus si Wati ini sempat bilang kak di situ, mas bagus ya? Iyalah bagus, gimana? Seru nggak? Seru banget mas. Kalau kayak gini sih, gua betah mas di sini. Kayak nggak mau pulang. Jangan gitu, ntar nggak pulang beneran loh kan, gue bilang gitu. Terus kalau di Sindoro kan mitosnya gini ya kak, nggak boleh ngomong sembarangan. Kalau misalnya nggak boleh bilang gini loh, misalnya kita bilang kayak gitu, takutnya nanti nggak pulang beneran. Terus kita sempat istirahat tuh, itu ada fotonya juga kak. Kondisi terakhir sebelum kejadian itu ada fotonya. Kejadiannya pun di situ. Kita kan istirahat di atas batu-batu tuh ya. Di situ kita sempat bikin kopi sambil nikmatin sunrise kan itu. Waktu itu kita masih asik sih kak, masih bercanda-bercanda. Terus udah lumayan lama tuh kak, udah ada 15-an menit lebih. Gua ajak lagi tuh naik, naik puncak dikit lagi tuh udah kelihatan, palingan berapa menit lagi. Terus si Wati ini bilang, udah mas duluan aja. Terus gue, jangan gitu, ayo naik. Terus si Wati juga masih belum mau, dia belum mau.
Dia masih, udah mas duluan aja, ntar gua nyusul. Lu tuh cewek, jangan sembarangan lu. Mana mungkin gua tinggalin lu di sini sendirian. Terus karena dia belum mau, ya udahlah gua tinggal foto-foto dulu kan sama teman-teman tuh, foto-foto dulu. Itu gua tinggal foto-foto itu, gua naik sedikit kak. Gua naik sedikit tapi si Wati ini masih kepantau, masih kelihatan lah, cuman kehalang batu besar. Gua foto-foto di situ, udah agak lama tuh, udah lumayan lah, dapat foto banyak tuh. Gimana itu, perasaan gua halu atau gimana ya? Tapi gua denger tuh kak, bener-bener jelas banget itu di kuping gua, turun. Itu pertama masih gua abain, gua cuekin aja, apaan nih. Terus nggak lama ada suara lagi ya, turun. Karena gue gak enak ya, perasaan gue juga langsung gak enak. Gue ajakin tuh teman-teman, turun. Kenapa? Udah turun yuk, kita lihat si Wati. Gue nggak enak nih perasaan. Ya udah ayo turun. Pas gue mau jalan turun, ada tuh satu pendaki dari kota tuh. Dia lagi naik, dia bilang tuh sama gue, sama rombongan gue, bang. Iya bang, kenapa? Itu temen lu ya yang di bawah. Yang mana? Yang cewek? Yang di batu-batu. Oh iya, kenapa bang? Itu kasihan tuh kedinginan. Ya udah, gue kan lari tuh ke bawah. Lumayan panik tuh. Duh, ada apaan nih? Gue lari ke bawah. Ternyata beneran nggak? Dia udah dirubungin orang. Udah banyak orang di situ. Banyak lah. Dia udah mulai nggak sadar tuh waktu itu. Gue sempat nanya tuh, ini kenapa teman gue kenapa? Terus si orang-orang di situ, ini kedinginan mas, makanya jangan ditinggalin. Bukan ditinggalin kak, gue di atas. Ya udah, di situ gue tanya, Wati sadar. Terus awalnya tuh masih tahu kak, dia masih sadar gue itu siapa. Gue siapa? Dia masih tahu. Gue tahu lu tahu nggak gue siapa? Dia masih ngangguk. Cuman dia udah nggak bisa ngomong kak. Dia udah nggak bisa ngomong. Bisanya cuman ngangguk doang biasanya. Terus waktu itu sempet gue tabungin juga. Sadar. Ayo pulang. Lu kenapa? Dia cuman nggak apa-apa, tapi cuman gelengin kepala doang. Udah ayo turun, kita turun, nggak usah naik lagi. Ini kalau naik lagi, kalau dipaksain takutnya nih anak kenapa-napa. Ya udah kita turun tuh, kita putusin turun tuh. Gua apa pelan-pelan. Awalnya sih dia masih bisa jalan kak, masih bisa tuh pelan-pelan. Cuman lama kelamaan jalannya tuh udah diseret, kakinya tuh udah diseret. Kita baru turun sedikit, itu ada salah satu rombongan dari kakak-kakak dari Bekasi dulu. Dia tuh lagi rehat tuh di situ. Dia bilang sama kita, bang, temennya kenapa? Bawa sini biar kita tolongin. Terus ya udah kita bawa ke situ. Di situ dibikinin teh, sempat dikerokin juga, udah dipakein apa itu namanya, aluminium foil kan? Ya udah dipakein itu juga, udah diangetin. Gua kira kan pertama dia cuman kedinginan biasa ya. Tahu-tahu itu udah bisa dibilang gejala hipo kak. Gigi dia pun udah mulai ngegigit itu ya. Kalau hipo kan nggak boleh sampai ngegigit ya. Itu udah udah dikasih kain pun biar nggak ngegigit. Terus udah dikerokin, udah dibantuin tuh sama itu kakak-kakak dari Bekasi tuh. Mungkin kalau kakak-kakak dari Bekasi ini nonton mungkin tahu ya. Kalau misalnya ingat, boleh tuh nanti komen kak. Setelah itu habis dikerokin, habis dikasih minyak, udah mulai netral tuh kak ibunya. Tapi setelah beberapa saat tuh waktu itu ya, dia tuh tiba-tiba pingsan kak. Pingsan langsung gak sadarkan diri. Terus kan gue bingung dong, ini anak kenapa? Terus si kakak ini, udah bang santai aja, tenang aja, abangnya tenang, jangan panik, ntar kita bantuin. Awalnya kita nggak tahu tuh kak. Awalnya kan gue mikirnya ini mungkin cuman gejala hipo biasa. Terus udah coba dibangunin, udah coba dikasih minyak kayu putih, tetap nggak bangun-bangun. Nah di sini nih awal keanehan. Tiba-tiba si kakak ini yang dari Bekasi, dia tuh kayak nggak tahu ya bisikin apa ya, mungkin baca doa atau gimana. Pas dia ngebisikin di telinga temen gue tuh langsung nangis kak, kenceng banget dia langsung nangis, dia langsung meronta-ronta tuh kak, langsung nangis. Habis itu diem lagi, pingsan lagi. Tuh dibacain lagi, nangis lagi tuh kak. Di situ gue mikir, baru ngeh tuh, oh ini anak ada yang ganggu nih. Di situ temen gue yang 2 cewek itu udah nangis semua kak, udah takut.
udah coba bantuin nyadarin juga, Wati sadar, Wat sadar, ayo kita pulang, jangan kayak gini, kita semua takut. Di rumah ada yang nungguin, orang tua lu nungguin, ayo kita pulang. Waktu itu kan gua pun waktu itu tiba-tiba aja nih kak, perut gua kaku kak, padahal gua makan udah, sebelum naik tuh udah makan, udah minum tuh segala lah, udah minum vitamin juga, tapi tiba-tiba perut gua kaku kak, bener-bener sakit banget, sumpah itu sakit banget. Gua punya gejala mah juga enggak, punya penyakit juga enggak, itu dengan tiba-tiba aja jadi kaku. Gua nggak bisa ngapa-ngapain, gua cuman jongkok, gua sambil ngeliat temen gua si Wati, dia kayak gitu, gua udah pusing, pikiran gua udah kemana-mana, dibacain doa nangis, tapi ntar itu pingsan lagi, habis pingsan nangis lagi, ntar pingsan lagi, ntar nangis lagi, gitu aja terus sampai yang dari atas yang lagi mau turun, entah itu yang lagi mau naik, yang ngerasa dirinya bisa soal kayak gitu ngebantuin semua kak. Ada yang coba nyadarin nggak bisa, terus yang dari atas ke situ coba nolongin nggak bisa. Itu sampai beberapa orang kak, hampir yang merasa dirinya tahu, itu ngebantuin semua, tapi nggak ada yang mempan, nggak ada yang bisa. Di situ udah gak karuan sih, kalau gua pribadi udah gak karuan. Waktu itu pun di hati nih, gua kapok muncak, udah nggak mau lagi gua muncak. Terus ada nih satu orang, dia orang mana, orang daerah Semarang atau dari mana tuh, dia lagi turun tuh kak, sempat nolongin, terus dia bilang gini, udah bawa ke bawah, gua bawa Yasin di bawah, ntar diyasinin aja gitu kan bilang gitu. Terus kan mau bawa ke bawah juga bingung kak, soalnya kan nggak ada tandu, nggak ada apa, mau cari batang pohon pun susah kan, soalnya kan di situ, di area situ kan jarang ada pohon-pohon. Terus jalannya pun cukup terjal kak, cukup kemiringannya cukup lumayan miring juga. Setelah agak lama nih, dia udah mulai bisa ditanya nih kak. Ini kan yang nanya tuh kakak dari Bekasi tuh ya, kamu siapa, kenapa kamu ganggu anak ini, kalau kita ada salah, anak ini ada salah, tolong maafin, kita kesini nggak bermaksud apa-apa, tolong kamu keluar dari tubuh anak ini. Terus si sosok yang masukin temen gua, dia bilang tuh kak, nggak mau, dia bilang tuh sambil nangis, nggak mau, pokoknya nggak mau, saya cuma mau pinjam raganya doang, nggak mau keluar, nggak boleh, kasihan, ini dia nggak kuat, kasihan, kamu keluar, tolong keluar, kasihan dia, kalau misalnya dia ada salah, ada gimana tolong maafin, kamu nggak boleh kalau kayak gini, tolong kamu keluar, kamu siapa, itu dia bilang tuh kak, si sosok tuh bilang nggak mau, tapi dia sambil nangis tuh, saya cuma mau minta pertanggungjawaban. Kan di situ juga sempat mikir ya kak, loh pertanggungjawaban ya, kenapa, ada salah apa dari salah satu kami ada yang bikin salah, kalau misal kurang sopan atau gimana, tolong maafin, saya cuma mau pinjam doang, saya mau nyari seseorang yang katanya dulu naik sama dia, terus dia ditinggalin lah kak. Gua sama temen-temen tuh itu sampai diazanin tuh kak, dikumatin, pokoknya udah kayak apa ya, udah nggak karuan lah kak. Di situ gue udah mau nangis sih kak, serius gue udah mau nangis, soalnya itu pengalaman pertama gue ngalamin hal-hal kayak gitu. Terus ini gimana, ini kalau anak ini kenapa-napa gimana, gue ngomong sama orang tua gimana. Terus untungnya di situ tuh ada salah satu pendaki itu bawa hati kak, jadi kita minta tolong untuk ngehubungin base camp, untuk ngehubungin tim SAR. Waktu itu tim SAR bisa dihubungin, tim SAR juga sempat bilang yang dari bawah, oke, kita segera naik, lokasi di mana kita udah sebutin tuh kak, lokasi di sini, titik koordinatnya udah dikasih. Sambil kita nunggu kan, kita sempet tuh, para pendaki lain sempat ngebantuin kak, buat ngebawa ke bawah, paling nggak dibawa dulu ke tenda. Terus jalur yang menuju tenda itu kan lumayan tuh kak, lumayan susah, apalagi pas musim panas kan debu sama kerikil ya, itu licin banget. Udah kita gendong,
Waktu itu tuh itu belum mau keluar kak, itu sosok tuh belum mau keluar. Cuman temen gue udah nggak sadarkan diri, bisa dibilang sempat nggak bernafas juga tuh kak. Di situ kak gue ngerasa, duh gimana ini temen gue sampai kayak gini. Terus waktu itu kita dibantuin sama teman-teman pendaki lain, kita gendong tuh pakai sarung tuh kak, kita gendong satu-satu, kita gantian. Gua di situ jujur kak nggak bisa ngapa-ngapain, gua lemes, pikiran gua nggak karuang, perut gua juga sakit. Waktu itu temen gua yang satu disuruh turun dulu waktu itu kak, disuruh turun buat nyari bantuan lah, seenggaknya nyari ranger lah, siapa tahu ketemu ranger kan. Dia sempet turun tuh sendiri, dia turun sendirian, gua bantuin tuh di atas. Pas turun, pas lagi digendong tuh, salah satu pendaki yang ngebantuin gendong itu sempet kepleset kak, kepleset sampai Ciwati jatuh, terus kepalanya sampai ngebentur batu tuh kak. Cuman dia belum sadar kak, belum sadar. Terus pas digendong lagi, kakak-kakak dari Bekasi ini bilang, coba dicek masih bernafas enggak. Dari situ pikiran gue makin nggak keruang. Duh, kalau ini anak lewat gimana cara ngomongnya sama orang tua, apalagi kan itu gue yang ngajak kak. Terus orang tuanya mau gimana nantinya, kasihan kan kak. Digendong lagi, turun pelan-pelan, akhirnya nyampe tuh kak, sampai pos sampai camp area ya, sampai sunrise camp itu. Kita turun sampai sana, kita masukin ke tinda. Untungnya kak, leganya gue tuh kan sampai tinda tuh dia sadar kak, perlahan-lahan sadar. Dia mulai buka matanya, tapi awalnya tuh dia nggak tahu kak, belum tahu gua siapa. Dia masih linglung, masih lemes. Tapi di situ gua udah ada harapan nih kak. Alhamdulillah nih anak masih selamat, masih dilindungin. Untungnya nggak meninggal aja sih kak untungnya. Soalnya di situ udah benar-benar panik, apalagi dia dibilang sempat nggak bernafas sih kak. Itu sumpah kak, pengalaman pertama yang dan juga pelajaran yang sangat berarti buat gue. Lagi pula si Wati ini kan juga teman lama gue sebenarnya kak, teman lama gue kenal dia udah lama juga. Kalau sampai nggak ada, gue pastinya ngerasa bersalah banget. Di situ pastinya gue ngerasa bersalah banget. Soalnya gue yang ngajak naik, di situ kan tanggung jawab di gue. Terus setelah di tenda kita coba dibantu diangetin. Terus datang tuh satu orang base camp sama temen gua tuh datang. Cuman ngasih saran doang sampai situ kak. Masak air, dikasih botol, terus ditempelin ke badannya gini. Ya udah kita jalanin aja. Gua kecewanya sih gini kak. Kalau kayak kelidungan base camp besar ya. Setelah sampai teman gua sehat, sampai teman gua turun, nggak ada satupun yang naik. Nggak ada yang bantuan satupun yang naik. Cuman orang base camp tuh. Ya masih untung sih, masih ketolongan sama orang base camp ya. Sama makasih juga buat kawan-kawan yang dulu bantuin juga ya kan. Kita tuh sampai camp area tuh sekitar jam 10 pagi. Kita sampai, kita suruh istirahat, kita suruh tidur. Tuh anak gue suruh tidur. Terus nunggu dulu sampai bener-bener fit, bener-bener dia sehat lagi. Terus temen gue pun sampai mau pingsan nggak, si cowok tuh, si Bang An ini sampai mau pingsan saking capeknya mungkin ya. Dia dari atas turun, habis itu langsung naik lagi, itu pun tanpa membawa bekal kak, tanpa bawa air, tanpa bawa apa-apa. Itu saking paniknya kak. Waktu itu sekitar pukul 1. Untungnya temen gue ini udah bisa ngomong kak, udah mulai bisa ngomong. Mas pengen pipis gitu kan, dia bilang gitu. Ya udah biar dianterin. Terus dianterin sama yang 2 cewek nih, terus dianterin. Setelah itu gua suruh makan, dia udah mau makan, disuapin tuh sama temennya, dia udah mau makan. Terus gua tanya gimana keadaannya, udah lumayan mas, udah lumayan enak. Masih dingin enggak? Udah kita pakein jaket lagi tuh kak, siang-siang tuh panas banget tuh, masih kita pakein jaket, kita pakein kaos tangan, sepatu, kaos kaki, semuanya kita pakein semua biar hangat kan. Takutnya kan gejala hiponya kambuh lagi takutnya. Pas itu ya udah kita turun itu sekitar jam 1:30. Gua kan tanya dulu
lo bisa jalan nggak turun, nanti gua papa pelan-pelan. Bisa mas, ayo pulang, ayo jalan. Ya udah ayo pulang, pelan-pelan aja. Ya udah tuh gua mapah dia tuh sampai bawah tuh Kak. Gua turun pelan-pelan, dia tuh jalan aja sedikit-sedikit jatuh. Gua sampai kasihan tuh Kak, sampai nggak tega tuh, mau gua gendong tapi perut gua juga masih sakit. Terus temen gua yang satu pun cuman sibuk itu ngurusin si ceweknya kan. Ya udah, untungnya si cewek yang satu mandiri tuh Kak, dia nggak ngeripotin lah, dia bisa jalan sendiri. Kan rencananya gini Kak, gua setelah nyampe pos ojek, nih anak mau suruh gua ngojek buat biar sampai bawah duluan, biar bisa istirahat duluan gitu kan. Terus setelah gua sampai pos ojek, gua nyari ojek tuh nggak ada Kak, nggak ada ojek sama sekali. Ya udah, terpaksa kita turun jalan kaki. Di situ kan keril gua terus yang gendong tuh Kak. Pas gua jalan tuh kaki rasanya udah kayak bengkak Kak, udah rasanya tuh udah kayak gede banget lah, udah sakit semua kaki Kak. Mau ngejangkah pun udah kayak nggak mampu lah, udah jatuh juga waktu itu, udah bener-bener capek. Terus waktu turun di nyampe pos sebelum masuk lahan pertanian, gue sempet jatuh tuh Kak, terus udah gue istirahat, gue tiduran tuh di situ. Agak lama Kak, lumayan lama gue tiduran di situ saking sakitnya kaki Kak. Kaki gue sampai bener-bener sakit. Setelah gue agak mendingan tuh, gue lanjutin lagi tuh jalan turun. Setelah turun nyampe base camp tuh sekitar jam hampir maghrib Kak. Gue turun sampai base camp tuh hampir maghrib. Setelah nyampe base camp, tanpa istirahat tuh Kak, gue langsung anterin tuh pulang. Nah di sini pas sampai rumah teman gue yang di Wonosobo, kita kan sempet tuh numpang bersih-bersih di sana. Terus setelah itu kita sempat juga disuruh makan di sana tuh Kak. Kan makannya di pakai alas, pakai tikar gitu kan, di ruang tamu pakai tikar gitu kan. Posisi gua kan silah waktu itu. Gua makan, setelah makan, ini kaki nggak bisa diselonjorin Kak. Sakit, bener-bener nggak bisa diselonjorin, kaku Kak, nggak bisa diselonjorin. Kalau dilihat sih biasa normal, cuman rasanya tuh kayak bengkak, berat, bengkak, badan sakit semua. Terus di pundak tuh kayak apa ya, kayak rasanya tuh kayak masih gendong keril, berat, bener-bener berat. Terus karena gua udah nggak tahan, pengen cepet-cepet istirahat. Awalnya sih suruh nginep sana, cuman gua nggak mau. Udah gua pamitan, gua pulang tuh. Di perjalanan pun sempet ada keanehan juga sih Kak. Di perjalanan itu gua kan malam tuh ya, jam 9, setengah 10, gue dari Wonosobo mau balik. Di situ motor gua tuh rasanya berat banget Kak, serius itu rasanya berat banget. Padahal itu jalanan datar Kak, datar, cuman kayak apa ya, kayak naik motor tapi sambil direm, gak jalan-jalan. Nah waktu itu gue berhenti tuh Kak, sempat berhenti di pom bensin tuh, sempat berhenti di situ. Teman gue nggak ada bang, yang satu, yang Bang An ini nggak ada. Anak kemana? Gue tungguin tuh lumayan lama, kok nggak ada. Padahal dia di belakang gue Kang, di belakang gue. Lagi pula jaraknya nggak terlalu jauh Kak, nggak terlalu jauh. Awalnya iring-iringan sama gue. Terus waktu itu si Bang An ini, gue telepon nggak diangkat, gue WA nggak dibales. Ya udah gue jemput lagi, gue puter balik. Ya anak di mana? Tahu-tahu dia tuh lagi di pinggir jalan, berhenti, nggak tahu dia lagi ngapain. Cuman gue tanya, dia udah kayak apa ya? Udah kayak orang apa ya? Orang linglung. Iya, udah kayak orang linglung. Dia udah diem. Lu kenapa? Ayo pulang. Dia malah nggak jauh sama sekali. Ya udah, dia cuman langsung naik motor. Ya udah dia jalan lagi. Ya udah, gua tutup nih dari belakang. Gua ikutin dari belakang. Gua pelan-pelan. Jam 11 gua nyampe rumah. Gua parkirin motor. Gua mau masuk nih, gua copot keril. Sebelum gua copot keril kan, baru aja gua buka pintu. Kakak gua kan lagi di ruang tamu nih. Kakak gua langsung bilang, jangan masuk dulu, jangan masuk. Ya kenapa Kak? Udah jangan masuk dulu, jangan masuk. Ya kenapa? Gua capek, gua mau istirahat. Bentar dulu, jangan masuk.
lu dengerin gua. Iya kan gue bilang gitu. Ya udah kakak gua masuk tuh ke dalam. Dia tuh ngambil korek sama garam kak. Gua kan nggak tahu ya. Ya kalau kakak gua sih sedikit-sedikit emang tahu ya soal kayak gitu. Waktu itu gua disuruh copot semua tuh kak pakaian gue dicopot semua. Gue ditimbukin garam kak, garam kasar tuh ditimbukin itu gue. Cuman anehnya rasanya perih kak, padahal di badan gue kagak ada luka, nggak ada luka sedikit pun, cuman rasanya perih, sakit, panas. Aneh sih kak, kan gue bilang sakit kak, sakit nih. Udah diam. Terus pas setelah itu gue masuk nih kak, gue ngelangkah pintu, udah di situ gue gak sadar. Tahu gue udah di kamar. Terus gue ditanya, lo habis ngapain? Habis dari mana? Dari gunung. Tuh, lo ngelakuin apa aja di gunung? Ya nggak ngapa-ngapain, cuma naik doang. Ini tadi ada yang ngikutin lo. Loh, ngikutin? Apaan? Ini ada cewek yang ngikutin lo dari tadi. Siapa? Nggak tahu pak, intinya dia tuh pengen minta tolong buat bantu nyariin si cowok yang dulu naik sama dia kak. Terus sempat ditanya juga, katanya si sosok ini itu yang rasukin temen gua kak waktu di atas. Ternyata nih kak, yang ngerasukin itu katanya itu korban yang korban meninggal yang sempat ditemuin di Gunung Sindoro kak. Itu korban itu ditemuin di jalur Si Gedang kalau nggak salah, di petak 18 atau apa itu ada beritanya kak, nanti boleh ditampilin itu beritanya. Dia itu bilang dia itu jadi korban kak, sebenarnya jadi korban, cuman korbannya ya tahulah ya, kayaknya kalau mau disebutin nggak enak ya. Korban bisa dibilang pelecehan ya kak. Dia kan ditemuin itu di jurang ya kak. Ya jurang sih nggak terlalu dalam kak. Sekarang gini kak, logikanya aja kalau misalnya jurang sekitar 3 meter 4 meter, kalaupun kita jatuh itu kemungkinan paling parah palingan cuma patah tulang kak. Kalau sampai meninggal kayaknya nggak mungkin. Waktu ditemuin pun ini mohon maaf ya, ini tanpa memakai daleman kak. Terus dia pun tanpa identitas. Itu ada beritanya tuh. Cukup janggal juga sih kak, soalnya kan dia umurnya kan sekitar 20 sampai 30. Sekarang gini aja, cewek umur segituan masa iya nggak pakai, ya kan? Terus waktu itu pun, waktu ditemuin pun udah keadaannya udah mulai membusuk kan, udah mulai kering, udah mulai membusuk. Diperkirakan pun dia meninggal udah 1 mingguan kak sebelum ditemuin itu. Gua juga agak mikir sih, kalau dia kan meninggalnya di jalur Segedang ya, di petak 18. Terus kenapa gangguin temen gue yang naik lewat Kelidung? Gue kan gitu, masa iya? Aneh juga kan kak, masa bisa sih? Terus dipikir lagi kan gini, kemungkinan si cowok mungkin kan dia dulu pernah naik lewat situ, terus dia mau rencana naik ke Sindoro lagi, mungkin takut lewat situ jadinya lewat Kelidung ya kan. Soalnya waktu di atas pun si sosok ini juga bilang, dia bilang katanya mau minjem kata temen gua, mau buat nyariin seseorang yang dulu sempet bikin dia jadi kayak gitu kak. Korbannya pun nggak jelas sih kak, nggak, soalnya kan nggak ada identitas ya, ditemukan tanpa identitas juga. Terus aneh juga sih. Terus habis itu gua tuh badan gua ya kak, setelah nggak tahu diapain sama kakak, cuman katanya gua tadi ngomong kak, pas gua nggak sadar tuh katanya gua ngomong, berarti secara nggak langsung gua kerasukan kak. Terus katanya gua ngomong ngejelasin kalau intinya si sosok ini yang ngikutin gua, dia ngerasukin gua, dia mau minta tolong buat nyariin nih cowok yang dulu pernah bikin dia jadi kayak gitu, cowok yang dulu pernah, maaf nih, ngelecehin dia ya. Terus setelah itu gue sadar badan gue tuh kayak enteng aja juga, yang tadinya sakit
kaki kayak bengkak itu jadi sembuh enteng semua ke semula lagi. Gua kayak orang nggak habis naik gunung nggak, enteng, bener-bener enteng. Ternyata nih kata kakak gua, nih sosok cewek ini ngikutin gua dari atas Kak. Dia tuh ngikutin gua dari camp Arya sampai rumah Kak. Pakaian gue yang gue pakai itu dibakar semua Kak sama kakak gue. Sempet gue bilang, loh ngapain dibakar Kak? Udah lo diam aja. Nah setelah dibakar itu pun langsung lemes Kak. Serius gue langsung lemes. Ini kenapa lagi? Masa masih ada lagi sih? Terus gue disuruh istirahat. Ya alhamdulillahnya sih Kak. Besoknya gue udah kayak semula lagi. Udah nggak ada gangguan-gangguan lagi. Udah aman lah ya. Terus gue juga sempet nanya tuh keadaan si temen gue si Wati. Lu gimana keadaan lu? Ya alhamdulillah sih dia baik-baik aja. Dia juga justru dia nggak ada gangguan lagi nggak setelah dari gunung. Justru malah gue bingung juga kenapa malah gue yang kena gangguan. Terus si Bang An ini dia juga katanya pas waktu balik tuh kan itu dia setengah sadar Kak katanya. Dia tahu-tahu ya udah di rumah aja katanya. Terus gue kan tanya, lah lu kenapa? Ya nggak tahu, gue aja aneh kenapa. Ya mungkin kalau katanya sih dia kesandingan sih Kak. Dibilang kesandingan, ketempelan gitu ya. Cuman dia nggak terlalu parah, nggak kayak waktu gue pulang. Ya alhamdulillahnya sih gue bersyukur banget Pak. Di pendakian itu gue ngalamin hal-hal kayak gitu yang hampir bikin temen gue meninggal, yang bikin trauma juga dulu, bikin gue hampir kapok naik juga, hampir kapok muncak lagi. Alhamdulillahnya semuanya sehat sampai sekarang, dan temen gue juga sekarang udah baik-baik aja, dia juga udah normal lagi. Kalau sekarang dia udah nggak mau lagi kalau diajak naik, udah nggak mau lagi. Dianya justru jadi trauma sampai sekarang. Dia takut. Jadi sampai sekarang sehat semua Mas ya? Alhamdulillah sampai sekarang sehat semua. Oke, saya ada beberapa tanya nih Mas. Mungkin yang masalah meninggal itu kali ya di tahun 2018 ya? Iya. Kita berpikir logika, misalkan itu pendaki yang satu rombongan, itu kan yang meninggal kan cewek ya? Cewek. Di jalur Sigedang. Jalur Sigedang. Oke. Misalkan tuh rombongan dari manapun pasti ada satu anggota yang melapor lah. Iya, pasti ada satu anggota yang melapor kalau itu memang kecelakaan. Ya kan? Kalau dia rombongan pendakian, jadi naik gunung tuh rombongan bertiga atau berempat, emang niatnya naik gunung, pasti sebagian anggotanya pasti melaporkan ke pihak PSM bahwasanya temannya hilang atau gimana pun. Iya. Itu logikanya. Itu logikanya. Kalau sekarang kan katanya ditemukan tanpa ada pakaian dalam, tanpa identitas. Iya, benar. Dan lain sebagainya, Pak. Pasti kalau asumsi saya pasti ada indikasi-indikasi yang memang kayak pembunuhan berencana. Ya, mungkin memang udah direncanakan ya. Ya, soalnya misalkan emang pendaki otomatis yang pertama logika kita bawa identitas. Ya, benar. Yang kedua pasti ada laporan dari kelompok yang kehilangan temannya itu, gitu kan. Seenggaknya kalau memang nggak ada laporan, pihak basecamp harusnya tahu. Ini pendaki belum turun. Kalau memangnya dia registrasi, kalau dia melakukan simaksi, kan di simaksi itu biasanya ada data ya, naik berapa hari, turun tanggal berapa, naik tanggal berapa gitu kan. Kalau misalnya di tanggal segini kok dia belum turun, seharusnya dari pihak basecamp pun tahu. Iya. Dan itu nggak mungkin setelah 1 minggu baru ditemukan. Nah bisa jadi juga ketika misalkan asumsinya dia berdua naik cewek sama cowok, ketika naik dia berdua, turun dia sendirian, cowok ini ditanya mungkin, asumsi saya ditanya sama pihak basecamp, teman yang satu lagi udah turun, udah, padahal dia kan masih di atas, kan bisa jadi itu juga begitu. bisa jadi. Pokoknya misalkan dia emang beneran pendaki, pasti ada satu rombongannya melaporkan ke pihak basecamp. Iya bener. Itu aja logika pakem kita tuh gitu kan. Nah terus juga kan kemudian belajar juga nih dari pengalaman nih Mas Joko gitu kan, sempet ketinggalan senter. Iya, bener tuh. Sempet rekannya pakai celana jeans, pakai sendal, safety-nya kurang. Nah gitu kan. Memang nih juga kan ada beberapa yang mungkin opini ataupun
kan saya warga sini. Biasanya Ya, kan seperti itu ya. Kita nggak bisa ya pungkiri itu. dah itu dah. Kita naik mana, kita dari jauh-jauh nih gitu kan, entah itu dari Papua dari mana mau Ya. naik gunung itu pasti yang diutamakan adalah safety-nya Iya, gitu kan. safety-nya. Kenapa kok warga yang asal situ tidak menomorsatukan safety-nya Iya. gitu kan? Itu kalau menurut saya karena kebanyakan orang lokal itu suka meremehkan ya. Ya kita yang nggak tahu lah, saya nggak tahu lah itu mah. Nah, tapi untuk misalkan teman-teman yang mungkin warga daerah gunung manapun itulah, kalau emang niatnya naik gunung, otomatis pakaian dan perlengkapan beda lagi sama teman-teman semua. Kalau sekedar berkebun, sekedar mencari kayu bakar itu lain cerita gitu kan. Kalau emang niatnya mau ke puncak gunung, otomatis minimal tuh sepatu dan sebagainya itu harus mumpuni kan gitu kan. Kalau cuma nyari kayu bakar ya pakai sendal juga ya mungkin kan udah gak masalah gitu kan. Jadi untuk teman-teman semua nih yang warga manapun gitu kan, saran saya keselamatan adalah yang utama kan, safety first kalau di bahasa ketiganya kan gitu. Nah terus kemudian kan Mas singgung lagi yang masalah pendaki yang meninggal ditemukan tanpa identitas dan nggak ada daleman pakai daleman gitu kan. Kalau menurut saya itu kayaknya dia jin yang berkamuflase. Ya mungkin bisa jadi kayak menjadi si korban. Karena kan kalau orang yang sudah meninggal dunia otomatis udah di alam sanalah gitu, entah itu di surga atau amit-amitnya neraka gitu kan. Bisa dibilang jin korin mungkin ya Kak. Ya kita bilang jin aja. Jin ya. Jin kalau jin kan dimanapun ada. Oh iya benar. Di sini kan ada juga, di WC ada, di kali ada gitu kan, banyak lah gitu. Berdampingan ya. Iya, nah misalkan dia gentayangan dia enak banget, seharusnya dia masuk neraka malah di gunung kan. Iya kan? Harusnya dia misalkan amit-amitnya kan gitu kan, entah itu surga ataupun neraka, dia lagi masuk neraka kok dia keluar lagi malah naik gunung lagi kan ya kan. Mungkin jin yang menyerupai si korban itu mungkin di satu tempat itu ada suatu kejadian dan dia menyerupai, karena jin itu kan sering berkamuflase, gampang menyerupai seseorang dan menghasut manusia, itu kan tugasnya jin tuh. Kalau setan kan sifatnya kan. Kalau jin kan emang diciptakan juga kan gitu. Ya saya kira itu jin lah ya, jin yang berkamuflase ya. Semoga aja pendaki yang meninggal di Gunung Sindoro terutama yang sekitar beberapa hari di beritanya tuh ya, dan tidak ada identitasnya, semoga amal ibadahnya diterima insya Allah kan seperti ya. Dan juga kita doakan juga untuk pendaki-pendaki yang telah gugur di gunung manapun gitu kan, kita doakan supaya mereka tenang di alam sana gitu kan, jangan sampai meneror para pendaki lainnya gitu kan, karena itu bukan, nggak ada namanya arwah gentayang, itu nggak ada. Kita udah positif, itu adalah jin yang berkamuflase dan menghasut manusia untuk celaka gitu. Dan cukup dibuat pengalaman aja, diambil hikmahnya ya Kak. Buat antisipasi, buat pelajaran kalau misalnya mau naik gunung, entah itu gunung manapun, jangan pernah sekali-kali anggap remeh ataupun meremehkan ya. Pokoknya utamakan, nomor satu utamakan safety, keselamatan itu penting pokoknya. Maupun itu naik di gunung apapun, jangan pernah lupa itu. Terus jangan lupa juga berdoa untuk kita semua lah, untuk diri masing-masing, supaya diberikan kelancaran, diberikan kemudahan ketika naik ke gunung maupun kemanapun lah ya. Kalau doa itu bukan untuk naik gunung doang ya, buat kegiatan apapun lah kita harus jangan lupa berdoa gitu, dan izin orang tua juga Mas ya. Pokoknya di balik pengalaman nenek Mas Joko nih, semoga teman-teman semua bisa diambil sisi positifnya, bisa diambil pelajarannya, bisa diambil hikmahnya, dan untuk jadikan implementasikan teman-teman semua ketika mau naik gunung lagi kan gitu kan. Bener. Dari yang tadinya nggak safety jadi safety, yang tadinya lupa senter jadi bawa senter dan bawa baterai cadangan kan gitu kan. Dari yang tadinya cuma bawa sepatu ya coba bawa sendal untuk cadangan juga kan ketika turun dan sebagainya. Itu banyak banget pelajaran teman-teman semua. Dan juga tadi untuk cara penanggulangan hipo minimal kan sering terjadi nih, hipo kedinginan, hilang rasa, apalagi sama suhu. Cewek ya. Biasanya kalau paling sering itu sama cewek biasanya. Yang hipo itu ya. Oke. Jadi
lebih safety lagi dah, apalagi di musim-musim sekarang kan musim panas, otomatis sana dingin banget. Ya dingin banget dan kalau musim sebagainya. panas ini. Ya udah kalau gitu, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Mas Joko nih bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Sindoro ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Mas Joko. Sama-sama, Bang. Alhamdulillah. Bungkus.